Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para aktivis yang tergabung di Mimbar Catatan Magetan. Pada siang ini MCM, singkatan dari Mimbar Catatan Magetan, menggelar aksi orasi MCM di gedung Pusat Produk Unggulan Magetan yang disebut Rumah Promosi. Sebelumnya kegiatan MCM dilakukan di Joglo Asri, kemudian di Telaga Wurung, kemudian di Pasar Sayur. Kenapa berpindah-pindah? Karena tempat itulah tempat yang kita kritisi. Seperti di Pasar Sayur, kita mengkritisi di Pasar Sayur, dan tempatnya juga di Pasar Sayur. Sekarang kita mengkritisi terkait rumah promosi yang sedemikian mewah ini. Bagus. Rumah promosi ini dibangun kalau tidak salah pada 2021 oleh rekanan yang bernama CP Asia dari Pamekasan, Madura. Wah, nggak tanggung-tanggung dia datangkan investor pembangunan aja yang bikin dari luar. Berarti orang Magetan nggak bisa itu. Dan anggarannya sekitar 1,9 miliar, hanya seperti ini, 1,9 miliar. Ya silakan Anda prediksi sendiri kalau Anda yang membangun bisa nggak seperti ini dengan 1,9 miliar. Dan gedung ini sekarang sudah dalam catatan MCM itu sudah 2 tahun lebih mangkrak, atau kalau bahasanya tidak berfungsi dengan efektif ya. Jadi tidak ada kegiatan, tidak ada ya keramaian yang mendukung. Padahal ini bertujuan untuk meningkatkan UMKM, untuk mendukung UMKM belum nampak. Ada informasi bahwa gedung ini akan disewakan di pihak ketiga kan oleh pihak Indang, dan itu menunggu appraisal itu mungkin perhitungan terhadap properti, nilai berapa yang disewakan, seperti itu. Pihak ketiga yang akan mengelola. Alasannya karena pihak Disperindak tidak cukup karyawan. Itu alasan klasiknya. Dari itu kita berdialog untuk mengkritisi apakah demikian pemerintah bisa membangun kemudian tidak bisa mengelola. Ya untuk apa membangun kalau tidak bisa mengelola sendiri, atau memang hanya untuk menghabiskan anggaran. Nah, kami ingin teman-teman berpendapat mengkritisi masalah ini. Ya mungkin dialog kita atau suara kita bisa jadi masukan atau referensi bagi pemangku kepentingan ini. Saya awali dengan Mas Rudi Setiawan. Bagaimana pengetahuan Anda atau usul Anda? Ya itu Mas di belakang. Terkait rumah promosi ini. Ya barangkali nanti ada yang bisa menyewa rumah ini, kita kelola. Waktu saya bisa duduk di sini. Ya bisa duduk. Santai aja kita mau beri. Monggo Mas. Oke. Terima kasih. Saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama mau kami sampaikan adalah bahwa Mimbar Bebas ini periode yang keempat ya. Kebetulan bertempat di Rumah Promosi Magetan, yang kalau saya menilai ini simbol kemakrakan Pemkab Magetan. Kalau kita melihat gedungnya bagus, tapi kita menilainya mangkrak di kajian, di program
mangkrak di kreativitasnya Pak Beni. Oke. Jadi kami belum melihat ada sebuah kreativitas yang bagus, Ya, sebentar Mas. Ya, yang oke. bisa menjadi harapan masyarakat UMKM. Jadi ke depan kami ingin dengan biaya yang sekian M itu imbang dengan wujud kegiatannya. Ada kreativitas dari pemerintah yang betul-betul fokus, konsentrasi, pemikiran tajam, bagaimana rumah promosi Magetan ini bisa betul-betul mempunyai fungsi promosi terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat Magetan. Tapi sejauh ini kami belum melihat ada manfaat dari rumah promosi Magetan ini. Jadi secara kajian, secara program, secara sustainable, berkelanjutan ini kami nilai mangkrak Pak Beni. Mangkrak di kajian, mangkrak di program. Kalau gedungnya ya masih baru, bentar lagi juga mangkrak gedungnya juga. Nah selanjutnya, tidak adanya kreativitas, tidak adanya pemikiran yang tajam, yang fokus untuk mempromosikan produk-produk hasil dari masyarakat Magetan, itu tentu banyak sekali permasalahan. Jadi sebelum rumah promosi ini dibuat, kami berpikir disehatkan dulu pelaku produknya. Taruhlah seandainya UMKM yang diharapkan untuk mengisi produknya ini. Ya, Diberdayakan dulu bahasanya. diberdayakan dulu. Kami belum melihat ada sebuah UMKM kita itu tidak sehat gitu loh. Secara data yang ada pada kami, mudah-mudahan data itu salah. UMKM kita itu 80% itu sakit dari sisi penguatan modal, dari sisi permodalan, dan dari sisi pembinaan. Saya sangat prihatin sekali teman-teman aktivis. Saya tidak melihat ada full power untuk membuat Magetan itu lebih bangkit secara ekonomi. Itu belum nggak ada niatan sama sekali. Kemarin kita lihat secara kasat mata di pasar sayur, betapa memprihatinkan. Yang berikutnya UMKM kita sakit, kena benalu riba yang tempoh hari sudah kita sikapi. Riba itu betul-betul menggerogoti. Jadi tempoh hari Pak Bupati mengatakan bahwa ini saatnya ekonomi kita harus bangkit. Ini saatnya kebangkitan ekonomi Magetan dimulai. Saya bilang ini omong kosong. Omong kosong yang sudah seringkali disampaikan. Kenyataannya kita bisa lihat data di Dinas Koperasi. Dari 100% UMKM yang ada, itu 80%-nya sakit. Sakit, tidak pernah ada pembinaan, penguatan modal, pengembangan sakit. Kita bisa lihat dengan anggaran yang 1,9 apa yang bisa ditampilkan di sini. Artinya belum merupakan cerminan ini loh Magetan yang mempunyai banyak produk unggulan dari produknya yang bisa dipromosikan. Saya belum melihat itu. Dan memang kenyataannya dari tahun ke tahun ya seperti itu saja. Jadi begini, apa yang kami sampaikan bersama teman-teman melalui mimbar bebas ini, jangan dipandang kami itu tidak cocok dengan program pemerintah. Tidak, justru kami mengadakan mimbar bebas ini untuk Magetan yang lebih baik. Jadi jangan sampai beda pendapat ini terus dijadikan sebuah alasan untuk kita menjadi tidak baik, tidak harmonis. Justru dengan kita melakukan kegiatan ini, kita ingin Magetan lebih baik. Karena begini, sikap kita terhadap pemerintah selaku aktivis itu memang kewajiban kita mengkritisi, Pak. Kewajiban kita untuk mengingatkan, kewajiban kita itu untuk meluruskan. Nah, kalau bentuk kegiatan kita yang meluruskan, yang mengkritik itu dianggap melawan, ya mohon maaf, karena apa yang kita lakukan mempunyai undang-undang yang membackup kita, dan itu dibolehkan secara undang-undang. Artinya apa? Ayo kita saling bekerja sama.
dengan pihak pemerintah. Jadi kesimpulan kami untuk sementara, mohon kepada Pak Bupati, rumah promosi ini jangan hanya yang pertama jadi ajang menghabiskan anggaran. Yang kedua, kebiasaan Pemkab sekarang itu kan membangun tetapi tanpa ada keberlanjutannya. Itu hobi sekarang, pemerintah yang sekarang itu hobi seperti itu. Kita bisa lihat program dari atas sampai ke bawah, itu bisanya membangun tapi tanpa bisa mengisi programnya dan apalagi merawatnya. Sering sekali, Pak. Contohnya yang di mana itu? Misalnya selain di sini, Di Revogia itu secara kajian mangkrak. Kita lihat pengunjungnya sudah produktif, tiap minggu dia rame begitu. Ya, akhir-akhir ini kita berusaha mendorong itu melalui teman-teman IKM. Terus kebun buah Serogo, terus Puskeswan, pusat kesehatan hewan. Terus ada itu yang apa? SMK Kawadanan. Dan banyak lagi. Kita mempunyai catatan 19 Pak Beni. 19 gedung yang alih fungsi atau yang tidak berfungsi dengan efektif gitu. Ya, begitu mangkrak pemerintah mengatakan alih fungsi. Dan itu kalau menurut pendapat saya itu disulap. Gitu. Ini apa? Literasi. Ya, seperti literasi. Itu ujungnya, niatnya itu kan gedung literasi. Pemerintah ingin Magetan masyarakatnya pinter dalam hal literasi, menulis, pinter membaca, karena memang informasi itu bagus. Tapi selang beberapa tahun kemudian disulap menjadi gedung UNS. Itu bagaimana itu prosesnya? Apa dia menggunakan kemudian untuk memang sifatnya sementara atau bagaimana? Kalau sepengetahuan Anda sebagai aktivis. Apapun itu, dari awal tujuan program yang digagas oleh Pemkab itu kan sudah bergeser. Artinya tidak ada profesionalis. Artinya tidak konsisten gitu ya. Tidak konsisten itu kalau di Pemkab lawan katanya tukang sulap, menyulap. Oh, terus kembali kita ke rumah promosi ini. Kira-kira apa sih saran Anda untuk rumah promosi ini supaya ya paling tidak menjadi catatannya pemerintah Kabupaten Magetan lah? Iya, harapan kami di sisa waktu, masa kan tidak harus beliau saja. Misalnya beliau sudah diganti dengan PLT kan bisa menjadi PLT yang meneruskan. Di sisa jabatan Pak Bupati yang nanti akan diteruskan oleh PJ atau PLT, dan harapan kami selanjutnya ada di tangan pimpinan yang berikutnya. Jadi keinginan kami kalau membuat program dengan menggunakan uang rakyat, yang betul-betul konsisten dengan kajian yang tulus, bekerja yang ikhlas, memberikan informasi yang benar. Jangan ngapusi dan nyimpen informasi yang mestinya harus disampaikan ke masyarakat. Informasi itu apa sih kok disimpan-simpan? Ada kepentingan memang ya, mau ngutil atau apa biar gak kondangan gitu. Iya, mudah-mudahan gak ngutil. Magetan baik kok, di bawah ini baik. Iya, begitu Pak Beni. Demikian, mungkin ada yang ditambahkan lagi. Mungkin selain di rumah promosi bisa Anda berbicara, ini kan kita member bebas, bisa mengkritik yang lain misalnya. Harapan kami besok-besok lagi di pemerintahan yang akan datang Pak Sopanti, kita selalu mendorong bahwa sebenarnya kalau mau membuat bangunan, matangkan dulu apa yang akan diisi oleh bangunan itu. Artinya melalui studi kelayakan begitu. Yang tertib, yang sesuai dengan urut-urutannya, tahapannya, sehingga ketika bangunan itu jadi tidak menjadi mangkrak gitu loh, tapi betul-betul bermanfaat. Saya pikir itu bukan sesuatu yang sulit buat mereka, karena mereka membuat kajian itu ya, pihak pemerintah kita itu kan dia dibekali dengan anggaran, punya uang lah, punya fasilitas DL, punya ini.
kita minta pemimpin yang berikutnya itu betul-betul apa ya, ayo kita merasakan apa yang ingin diinginkan oleh masyarakat, jangan sekedar membuat tetapi apa kemanfaatannya untuk siapa gitu loh. Apa betul rumah promosi ini saat ini sudah sangat diperlukan? Kita nggak jelas. Apa betul Magetan saat ini butuh literasi? Apa betul saat ini butuh rumah Hutan bambu tuh. wah hutan bambu, apalagi hutan bambu ya, kasihan itu, aduh apa ya, gemes gitu loh lihat uang segitu akhirnya mangkrak lagi. Nanti lama-lama Magetan itu dapat julukan kota mangkrak loh ya kalau begitu. Iya begitu, siapkan dulu kajiannya dipastikan dulu. Iya. Oke, sampean simpan dulu gemesnya itu. Saya Iya. akan minta